Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan tentunya semua dalam keadaan baik ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tematik subtema 2. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kira-kira apa ya yang kita pelajari di subtema 2 ini? Ayo kita simak bersama-sama. Ya, sebelum kita masuk ke kegiatan keluargaku, Ibu ingin bertanya di sini. Apakah ada yang masih ingat keluarga inti itu terdiri dari apa saja? Ya, keluarga inti itu terdiri dari 3. Yang pertama itu ayah, kemudian ibu, kemudian anak. Anak itu bisa kakak, bisa adik, bisa lebih dari 1. Itu disebut dengan anak. Nah, kita akan mempelajari tentang kegiatan keluarga. Pada gambar di bawah ada kegiatan bersama dengan keluarga. Contohnya ada yang sedang berolahraga, kemudian membersihkan taman atau merapikan taman. Seperti itu. Kegiatan kalian di rumah seperti apa ya? Nah, kemudian coba siapa yang di rumah biasa makan bersama dengan keluarga? Ternyata makan bersama-sama dengan keluarga itu ada manfaatnya loh. Apa sih manfaatnya? Contoh manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, membuat hubungan keluarga semakin erat. Apa sih semakin erat? Semakin erat itu artinya semakin rukun, semakin dekat dengan keluarga, dengan ayah, ibu, dengan kakak, adik, seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa, misal ada cerita baru atau apa, kalian bisa ngobrol atau berbicara dengan kedua orang tua kalian atau saudara kalian yang ada di rumah. Kemudian manfaat yang kedua, anggota keluarga bisa saling menjaga kerukunan. Maksudnya saling menjaga kerukunan itu jadi saling mengerti antara satu dengan yang lain, tidak berantem atau bertengkar ya. Kemudian manfaat yang lainnya adalah kita harus bersyukur bisa makan bersama keluarga, karena tidak semua keluarga itu bisa makan bersama-sama dengan keluarganya. Contohnya, misal kalian pernah tahu ada anak-anak yang kurang beruntung, yang minta-minta di pinggir jalan, seperti itu. Kalian harusnya lebih bersyukur ya, karena kalian bisa makan setiap hari dengan tidak kurang suatu apapun. Kemudian bisa dimasakan sama ibu kalian yang enak-enak. Coba di sini yang tidak suka sayur, belajar untuk makan sayur ya, karena sayur itu banyak sekali manfaatnya. Nah, itu tadi yang Ibu sebutkan adalah salah satu manfaat-manfaat dari makan bersama dengan keluarga. Selanjutnya adalah contoh peraturan di rumah. Peraturan apa saja yang kalian ketahui di rumah kalian? Ibu akan memberikan contoh peraturan makan bersama di keluarga. Contohnya itu salah satunya membantu ibu menyiapkan makanan di meja makan. Siapa yang biasanya membantu ibu menyiapkan makanan di meja makan? Selain dapat
meringankan pekerjaan ibu. Kalian juga pastinya senang ya bisa membantu ibu kalian. Kemudian contoh yang lain adalah makan dengan rapi dan tertib. Makan dengan rapi dan tertib itu salah satu yang harus kita perhatikan. Jadi supaya makan tidak tersedak, sebaiknya makan tidak dilakukan dengan berbicara. Ketika misal ada makanan yang ada di mulut kita, itu jangan jangan terlalu berbicara terus, kemudian tertawa-tertawa, dikhawatirkan nanti kalian pada saat makan akan tersedak. Seperti itu. Jadi makan itu ada tata tertibnya. Harus rapi, kemudian mencuci tangan terlebih dahulu, salah satunya seperti itu. Oh iya, ketika makan sebaiknya kamu mengambil makanan secukupnya saja ya. Jangan sampai kamu mengambil makanan terlalu banyak. Terus kalian tidak menghabiskannya. Itu sangat mubazir sekali ya. Sebaiknya kamu makan makanan yang kemungkinan akan kamu habiskan. Seperti itu. Selanjutnya coba perhatikan kebiasaan-kebiasaan yang lain, kebiasaan yang baik. Salah satunya adalah berpamitan. Contohnya seperti pada gambar. Bu, Nina berangkat sekolah ya, kata Nina. Kemudian Ibu Nina mengatakan, hati-hati di jalan ya nak. Nah, itu sangat penting sekali. Kalian biasakan kemanapun harus berpamitan kepada orang tua kalian ya. Jika tidak ada ibu di rumah, bisa kepada ayah atau anggota keluarga yang lain. Mengerti ya? Kemudian kebiasaan baik apa lagi selain berpamitan? Contohnya sebagai berikut. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu. Nina sudah pulang. Selamat siang, Nina. Segera ganti bajumu ya. Kemudian mengucapkan salam. Itu contoh yang harusnya sering kita lakukan ketika kita setelah berpergian dari manapun ya. Ini contohnya pulang sekolah. Nina mengucapkan salam, kemudian mencium tangan ibu dengan sopan. Bisa kepada ibu atau ayah kalian yang ada di rumah pada saat kalian pulang ya. Selanjutnya perhatikan percakapannya. Jika ingin keluar rumah, sebaiknya meminta izin dulu kepada orang tuamu. Jadi, orang tuamu dapat mengetahui keberadaanmu. Seperti apa itu? Coba kita beragakan. Ibu, bolehkah Nina bermain ke rumah Deli? Kata Nina. Boleh Nina, jangan pulang terlalu sore ya, pesan dari ibu. Jadi, ketika kalian ingin pergi kemanapun yang kalian akan datangi, kalian harus meminta izin atau berpamitan dulu. Jika tidak diizini, Bu. Jika tidak diizini, ya jangan pergi. Apa sih, Bu, manfaatnya izin? Supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di rumah atau keluarga kalian itu tahu kalian pergi kemana. Misalkan kalian nanti terjadi sesuatu, itu bisa ditanyakan kepada teman kalian yang kalian datangi itu tadi, seperti itu. Jadi tahu keberadaan kalian seperti apa, terus keadaan kalian dalam keadaan aman atau tidak, seperti itu. Yang biasanya pergi tidak izin ke orang tua, mulai sekarang
kalian harus izin dengan orang tua dulu ya. Selain berperilaku sopan, kita juga harus saling membantu antar anggota keluarga. Contoh yang ada di gambar adalah ketika hari libur, ada gambar dua orang anak sedang membantu ayah dan ibunya membersihkan rumah, membersihkan meja TV dengan kemoceng. Nah, biasanya kalau hari libur, kalian suka membantu orang tua kalian melakukan aktivitas apa nih? Apa yang kamu lakukan untuk membantu ayah dan ibumu di rumah? Membersihkan tempat tidur kah? Atau banyak lagi ya contohnya? Nah, seperti ini nih. Apa yang bisa kamu lakukan saat hari libur untuk membantu orang tuamu? Di gambar itu salah satu contoh. Ada anak sedang membantu ibunya memasak di dapur. Nah, seperti itu kegiatan yang menyenangkan, bukan? Selanjutnya kita berada di materi mengurutkan bilangan. Coba perhatikan. Hitunglah banyak bunga pada gambar berikut. Yang pertama itu ada 4 bunga. Kemudian ada 6. Ada 8 yaitu. Kemudian ada 8. 8 bunga. Kemudian ada 6 bunga. Kemudian ada 10 bunga. Yang harus kita perhatikan adalah selisih antara dua bilangan. Bilangan yang mana itu? Misalkan kalian sudah mengurutkan bilangan 4, 6, 8, dan 10. Diurutkan dari yang terkecil ya. Jadi 4, 6, 8, dan 10. Kemudian kita lihat dari angka 10 dulu. Nah, yang paling belakang itu dikurangi dengan yang depannya yang lebih kecil. Jika dikurangi, itu ternyata hasilnya 2 atau selisihnya 2. Cara mencari selisih itu dengan cara mengurangi ya. Contohnya mengurangi yang paling belakang. Ketika kalian sudah mengurutkan 10 dikurangi 8, itu hasilnya adalah 2. Jadi selisih antara 8 dan 10 itu 2. Kemudian antara 8 dan 6. 8 dikurangi 6, hasilnya juga 2. Jadi selisih antara 6 dan 8 adalah 2. Kemudian contoh berikutnya, ada bilangan 6 dan 4. 6 dikurangi dengan 4, hasilnya juga 2. Jadi selisihnya 2. Banyak bunga selalu bertambah 2. Barisan bilangan 4, 6, 8, 10 membentuk pola bilangan bertambah 2. Jadi, contoh yang sudah Ibu sebutkan itu merupakan contoh bilangan pola bertambah 2. Bisa saja pola bilangannya tidak harus 2 ya. Bisa 4, bisa 3, bisa 5, bisa 6, dan seterusnya. Yang perlu kalian perhatikan adalah ketika sudah diurutkan, coba kalian cari tahu dulu selisihnya berapa. Seperti itu. Selanjutnya, coba kita urutkan bilangan dari yang terkecil. Ada bilangan acak ya. Ada 5, 3, 4, 2. Nah, coba kita susun dari yang terkecil. Yang terkecil adalah bilangan 2. Kemudian bilangan 3. Kemudian bilangan 4. Dan yang terakhir adalah bilangan 5. Antara bilangan 5 ke bilangan 4 itu selisihnya berapa? 1. Kemudian
Dari bilangan 3 ke 2 juga selisihnya 1. Jadi ini pola bilangan 1 ya. Mulai dari 2, 3, 4, dan 5. Bisa dilakukan pola bilangan itu tidak harus 2, 1, bisa 3, 4, 5. Jadi kalian harus perhatikan soalnya dengan sungguh-sungguh ya ketika nanti ada latihan soal. Sampai sini dulu. Sudah mengerti? Apabila kalian belum paham, bisa menanyakan kepada kedua orang tua kalian, kakak, tante, atau siapapun yang lebih mengerti atau orang yang lebih tua dari kalian ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran tematik pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang telah disampaikan ya. Kalian pasti bisa semuanya. Yang penting harus fokus dan berniat ingin bisa mempelajari materi tentang bilangan-bilangan, mengurutkan bilangan, tentang pola bilangan seperti itu, dan yang lain-lainnya tadi. Sekian dulu pembelajaran pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.